Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku seiman, semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran kita kali ini adalah wujubu taubati wa qatluha. Ini kewajiban seorang mukmin itu bertaubat kepada Allah dan pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang bertaubat kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dengan bertobat itu sangat diharapkan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah mengatakan bertobat kepadanya dari semua dosa yang kita lakukan. Kita nggak tahu ya kawan ya, setiap kita tuh pasti melakukan dosa, pasti nggak boleh kita mengingkari. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa itu, jangan kita berlarut-larut dalam dosa. Berhenti, segera tinggalkan dosa tersebut, barengi dengan amal soleh, sehingga dengan demikian kita diharapkan menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lihat dalam ayat, dua ayat di atas, Allah suruh semuanya orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Buat apa sih Allah suruh orang beriman? Orang beriman sudah mestilah dia menjalankan syariat Allah, taat dan patuh kepada Allah, menjalankan taat dan mengerjakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa mereka untuk bertobat? Tidak. Siapapun dia, orang yang beriman saja disuruh oleh Allah untuk bertobat kepada Allah, apalagi selain orang-orang yang tidak beriman. Tentu lebih aula lagi untuk dia bertobat kepada Allah. Dan juga dua ayat di atas menunjukkan orang yang beriman itu tidak luputlah dari namanya kesalahan. Orang yang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan maksiat itu. Tapi orang yang beriman itu walam yusirru ila ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Kan disebutkan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang melakukan fahisyah, berbuat kriminal, kejahatan, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, kemudian mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka segera untuk minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berhenti dari dosa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Ini ayat menunjukkan orang yang beriman bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat, sehingga Allah suruh orang yang beriman tetap dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat kepadanya. Sebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wahil Agharri ibn Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Wahai manusia, tobatlah kalian semuanya kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepadanya, sungguhnya saya bertobat kepada Allah. Ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Dalam riwayat lain
70 kali beliau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain katakan Allah itu, bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat afrah, sangat gembira, senang, lebih senang lagi dengan taubatan seorang hamba dibandingkan salah satu di antara kita kehilangan barang kita yang berharga, kemudian kita ketemu lagi. Ya. Orang itu ya, dia punya barang berharga, ketika kehilangan luar biasa itu. Benar-benar merasakan kehilangan. Nah, ketika dia bertemu dengan barang yang dimilikinya tadi, senangnya luar biasa. Sangat senang sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan orang yang kehilangan barang yang disukainya tadi. Dia bertumpah di sana. Dikisahkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat luar sekali, tapi hadisnya sangat panjang. Bagaimana Bani Israel? Ya. Ada orang yang membunuh 99 nyawa. Ditanyalah kepada orang yang ahli ibadah, apakah ada bagi saya pintu taubat? Kata dia enggak ada. Kemudian dibunuhlah orang ahli ibadah tadi. Bertanya lagi kepada orang yang berilmu, apakah ada bagi saya taubat? Apakah dosa saya bisa diampuni oleh Allah? Saya sudah genap membunuh orang 100 orang banyaknya. Maka dijawab oleh orang ahli berilmu ini, iya. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Itulah bedanya orang yang ahli ibadah dengan orang yang berilmu. Kadang orang yang ibadah itu tidak memiliki dasar ilmu, tapi orang yang berilmu ya, itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Ibaratkan oleh Imam Tafsir itu, para ulama mufassirin, tidak sama antara matahari dan bumi, tidak sama malam dan siangnya, tidak sama antara api dan air. Demikianlah orang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, tentu tidak sama. Maka dia disarankan oleh orang yang berilmu ini, silakan engkau pergi sebuah negeri itu, dan di sana orang-orangnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang penuh dengan beribadah kepada Allah, orang-orang yang banyak berilmu di sana, sehingga ketika engkau memasuki negeri tersebut, engkau bisa tercipratan karenanya, engkau bisa beramal soleh karenanya. Maka orang tersebut berangkat, sebelum sampai ke tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Dan di sanalah terjadi perdebatan antara malaikat Allah, malaikat Rahman, dan malaikat Azab. Manakah di antara mereka yang lebih dekat? Apakah negeri kekafiran, negeri tempat dia tindakan kriminal yang lebih dekat kepadanya, atau negeri yang tempat dia mau hijrah tadi, tempat dia mau bertaubat tadi? Ternyata setelah diukur, orang yang banyak dosa tadi lebih dekat tempatnya kepada tempat yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semuanya. Ingat, setiap kita melakukan dosa, tapi yang terbaik di sisi Allah adalah orang-orang yang bertaubat kepadanya. Siapapun di antara saya dan antum, semuanya sama. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ketika datang perintah Allah, segera dia melakukannya. Ketika datang larangan dari Allah, maka dia tidak akan menanyakan kenapa Allah melarang saya, karena itu adalah perintah dari Allah. Maka segera dia menjauhinya, segera dia meninggalkannya, segera dia mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.